Masih bersama Sri Kandi Langit kita. Kalau Kak Ajeng ya, tadi kan kita sudah bicara soal pengalaman-pengalaman. Dari profesi yang Kak Ajeng ini emban begitu. Pengalaman yang benar-benar menjadi guru terbaik bagi seorang Ajeng sebagai kapten penerbang tuh apa atau di bagian mana, Kapten? Ya, sebenarnya dengan saya hidup menjalani karir saya sebagai perwira ini banyak pelajaran dan pengalaman berharga yang saya tidak bisa dapatkan di tempat lain. Dari mulai koordinasi, kepemimpinan, leadership itu yang kadang kita tuh tahu teorinya, tapi untuk mempraktekannya itu tuh sulit gitu. Dan leadership itu kan kita butuh orang gitu. Kita butuh orang yang bisa kita pimpin gitu. Dan kita membawa orang itu ada seninya. Nah disitulah menurut saya pengalaman dan pelajaran berharga yang saya dapatkan. Dan itu semua terpakai ketika kita terbang. Bagaimana kita membawa kru kita memimpin mereka, kita memanage semua penerbangan itu semua dari kita sebagai pilot. Dan itu dipelajari dari ground. Semua terbawa ketika kita saat terbang. Kalau Kak gini, guru terbaik selama berkarir? Untuk guru terbaik selama sampai di titik ini, tetap sama dari perjalanan awal. Kebetulan saya bukan dari keluarga militer atau orang tua saya bukan militer, orang tua saya sipil. Jadi pengalaman paling berharga setelah saya masuk ke dunia militer itu saya belajar tentang disiplin, tanggung jawab. Dan kalau khususnya setelah masuk ke co-pilot seperti yang tadi disampaikan oleh Kapten Ajeng, kita belajar untuk memimpin dari kru kita sendiri. Bagaimana kita harus, kalau untuk saya nanti membagi dari barang yang kita bawa seperti tadi logistik dari presiden untuk motor atau mobil maupun personil, itu yang dari saya sendiri harus belajar dari nanti muatan yang saya bawa. Untuk muatan yang saya bawa nanti itu harus bisa safe dan tidak membahayakan dari penerbangan. Dan yang paling berharga dari pengalaman saya sampai saat ini adalah saya membawa orang tua saya terbang dengan pilot saya sendiri. Hercules. Hercules? Iya. Apa respon dan juga yang disampaikan beliau? Sebenarnya pertama-tama waktu saya untuk milih jadi ikut seleksi ke penerbang itu sebenarnya ibu saya tidak setuju karena saya anak tunggal dan resiko dari menjadi seorang pilot itu kan besar, tinggi resikonya juga. Ibu saya awalnya tidak setuju, tapi setelah saya membuktikan bahwa ibu saya mampu, bapak saya bisa, dan saya bisa membuktikan bahwa saya bisa membanggakan kedua orang tua saya dan akhirnya bisa mengajak kedua orang tua saya naik ke atas kokpit untuk melihat saya menerbangkan dari cita-cita saya. Alhamdulillahnya ibu dan bapak juga akhirnya ikut bahagia, ikut senang, ikut bangga juga. Akhirnya sebenarnya ibu bapak tidak memaksakan cita-cita saya dari dulu. Hanya setelah saya berhasil membawa kedua orang tua saya dan membuktikan bahwa ini penerbangan aman dan anak ibu bapak tetap safe sampai dari take off sampai landing masih aman. Jadi ibu sama bapak tidak perlu khawatir dan akhirnya ibu sama bapak mendukung dari pilihan saya yang saat ini. Memangnya sebelumnya bapak sama ibu pengennya Kak Gini kemana? Pas awal-awal cita-cita saya itu dokter. Cuman setelah kesini kayaknya waktu SMP itu sempat ngelihat pesawat lewat terus kayak, kok pesawat bagus ya. Nah dari situ mulai kayak suka ke masalah keudaraan, kedirgantaraan. Jadi mulai dari situ setelah lulus SMA nggak memilih ke kedokteran lagi tapi milihnya ke Akademi Angkatan Udara. Pasti bangga kan punya anak? Alhamdulillah sekarang sudah bisa membawa bapak ibu dan akhirnya bapak ibu bisa bangga melihat anaknya memilih pekerjaan yang dipilih. Dirimu pernah nggak sih lagi di pesawat meninggalkan anak dalam keadaan sakit lalu hatimu tuh masih ada di rumah dan yang menangani itu adalah suamimu? Pernah. Mungkin hal kecil lah, kayak nganter vaksin anak gitu kan. Nganter vaksin anak, tapi bertepatan dengan saya harus berangkat misi. Itu beberapa kali sering terjadi. Tapi prinsip saya ketika saya sudah di kokpit, suami sudah merestui saya untuk pergi berangkat misi, saya harus meninggalkan pikiran-pikiran yang sekiranya dapat mengganggu saya bekerja. Dan yang bawa untuk vaksin segala suami? Betul, itulah sudah menjadi backup. Jadi beruntung ya? Militer ketemu sipil beruntung ya? Tantangannya ada beruntungnya. Okay. Dan kebetulan suami saya juga
Alhamdulillah tidak pernah mengeluh, tidak pernah sedikit pun mengomentari kayak kamu terlalu sibuk atau apa, tidak pernah sama sekali. Justru dia mendukung kalau misalnya saya mulai capek atau mulai low motivation segala macam, justru dia yang ayo dong kamu harus semangat, kamu tuh udah jadi figurnya nih untuk anak-anak, untuk keluarga. Kamu harus tampil gitu, jangan mudah menyerah. Kalau misalnya saya nggak percaya sama suami, apa fungsinya kita menikah? Dengerin Dian. Oke. Tadi kita sudah mendengarkan sosok Sri Kandi senior, penerbangan senior dari Kak Ajeng, dan kemudian diikutin juga oleh sosok Sri Kandi Hercules kita. Hercules kan cowok ya, Hercules ya. Super pula. Nah, tapi ini juga nggak tanggung-tanggung. Ada juga sosok Sri Kandi muda satu lagi. Kita akan langsung panggil Patricia Angelina. Kita undang. Halo, let's go. Patricia. Apa kabar? Baik, Nah, sehat. kan berarti dari dua sosok di depan kita ini, Leda Patricia termasuk yang paling muda dong? Benar banget, paling junior. Oh, paling junior. Gimana ketika harus berhadapan melihat dua sosok yang keren, luar biasa sebagai senior ini? Tentunya melihat kakak-kakak yang ada di depan kita ini merupakan sosok yang bisa menjadi teladan saya, terutama dalam karir dan profesi saya. Walaupun kita beda platform pesawat, tapi kita memiliki profesi yang sama, sehingga dalam pekerjaan sendiri saya banyak menanyakan pada kakak-kakak ini apabila menemukan kendala atau hal-hal yang masih saya bingungkan begitu. Kak Patricia imut juga loh, nggak kelihatan kalau pilot ya? Beneran kok Mbak. Beneran. Tepuk tangan silakan. Saya percaya karena seorang Sherry aja kan, Sherry ini kan cantik, imut, tapi begitu di medsos galak, nah ternyata aktivis gitu kan. Don't judge from its cover. Dan seusia sama Cia. Berapa usianya? 24. 24. Sama Pak Sherly. Sherly juga 24 ya Sherly? Oh enggak dong. Oke, Sherly bagaimana ini melihat satu sosok tamu baru kita? Ada pattern khusus gitu nggak sih kalau di angkatan udara kita harus Berkomunikasi. menjawabnya dengan cara seperti ini? Ada. Tenang. Oh Tunggu, gitu ya? saya bantu menjawab. Oh, Karena ada gitu saya ya? pernah mengalami pengalaman dengan Angkatan Udara. Jadi gitu. mannernya emang beda ya. Table manner dan juga attitude-nya itu memang ya semua mendapatkannya. Tapi benar kan ada sebuah pendidikan khusus terkait dengan attitude, manner, ya nggak sih Kak? Cara bicara gitu. Semuanya mirip deh. Kak Ajeng, padahal kita udah menggebu-gebu tetap aja kalem. Di level VIP. Kak gini, wah udah keren banget. Hercules pura bawahnya tetap aja dengan senyum. Lah ini, satu lagi nih, kakak kita yang satu ini. Seperti sedang dites untuk interview Miss Universe ya. Nah gitu. Itu ada. Pesawatnya apa Kak? Apa Kak? CN 295. Ini CN Kasan ini ya Nurtanio itu ya. Pesawat yang Indonesia punya bukan? Kami yang 295 berbeda pesawatnya. Berbeda ya? Iya. Ini CN yang Dari Spanyol. dari Spanyol. Iya. Oh yang Kasa punya. Iya, dari Airbus Spanyol. Itu pesawatnya menang Piala Dunia ya kemarin. Oh, bukan. Itu Spanyol. Airbus kan? Spanyol. Iya. Airbus kan berarti yang besar kan ya? Iya. Wow, gede banget. Airbus loh bukan. Airbus. Kecil. Sama, awal mulanya karena lihat pesawat juga. Mungkin Kapten Ajeng juga belum jawab tadi itu. Waktu bisa jadi pilot sekarang karena lihat pesawat lewat juga. Saya tidak pernah terplanning dalam hidup saya bahwa saya ingin menjadi pilot. Oke. Tapi saya ingin menjadi tentara. Karena oke, saya dari situ. sudah mengalami paskibraka itu, pendidikan sipil militer paskibraka. Terus saya melihat jenjang ke depannya ini, kalau di tentara ini kan selama kita masih mau, sama kita punya niat, tekad, gas terus gitu, maju terus pantang mundur gitu yang penting. Nah, ketika saya sudah nyemplung nih sebagai angkatan udara, ternyata saya tahu bahwa angkatan udara ini diproyeksikan untuk kita menjadi penerbang. Oke. Walaupun kita harus melewati seleksi lagi saat kita mau menjadi pilot itu, baru di situ muncul keinginan sepertinya bagus nih, keren nih, bisa nih. Memang keren banget coba sih. kan, kita tuh harus berani keluar dari zona nyaman kan. Widih. Karena Kalau Patricia, Iya. Kenapa bisa jadi pilot dan TNI AU tuh? biasanya Gen Z itu kan YouTuber gitu kan. Iya. Kenapa pengen? Bikin maraton di pesawat gitu? Oh, bukan.
Saya pribadi, saya berasal dari keluarga militer. Oh, oke. Untuk keluarga besar saya juga ada yang penerbang. Ayah saya penerbang militer, om saya penerbang sipil. Bajunya kayak yang dipakai mbaknya. Nah, mungkin dari situ terpupuk ya cita-cita saya. Pertama menjadi penerbang. Kemudian saya kerucutkan, penerbang apa sih? Penerbang militer lewat TNI AU. Kenapa milih militer? Kenapa nggak sipil? Kalau antara penerbang militer dan penerbang sipil, jawabannya sedikit banyak sama kayak Kak Ajeng. Karena di akhir masa SMA saya mungkin ada banyak pilihan, mau itu kuliah apa, atau sekolah penerbangan sipil. Tapi mungkin pikiran saya sama waktu itu kayak Kak Ajeng, yang pasti-pasti aja. Jelek. Oke. Tapi kan ini koreksi kalau aku salah. Bukannya kan masuk militer kan ada tesnya kan. Betul. Dari tadi mereka bertiga jawabannya sama. Yang pasti-pasti aja. Kan sulit kan masuk militer. Betul, sulit. Sulit kan? Betul, dan tahapannya pun banyak yang diteskan. Dan nggak pasti juga bisa Iya, masuk maksudnya padahal. bagi mereka pasti nih loh Kak Jo. Masa depannya ya. Masuk, masa depannya. iya, Masa depannya. Oke. Masa depannya pasti. Betul. Masuknya belum tentu pasti. Betul. Iya, maksudnya berapa kali tes waktu itu? Saya 2 kali. 2 kali. Kalau saya alhamdulillah 1 kali. Wah, luar biasa. Satu kali. Nah, Saingannya berapa banyak? Saya yaudah. waktu itu pertama kebetulan itu dibuka pendaftaran dan pembukaan untuk taruni pertama dari TNI di tahun 2013. Nah, karena mereka belum memiliki rekrutmen, makanya direkrutlah dari paskibraka nasional. Nah, termasuk saya ikut, tetapi saat itu Akmil ikutnya Akademi Angkatan Militer. Darat, tapi memang gagal di tahun pertama. Kemudian di tahun kedua ada rekrutmen lagi dari paskibraka nasional itu, kita cobalah Angkatan Udara seperti itu. Kalau Kak Gini? Kalau saya waktu masuk itu kan kebetulan saya ikut kepada khusus dari SMA, dan jadi kalau pada khusus SMA itu kita tes semuanya yang mau. Misal dari SMA saya itu ada tes yang untuk Akmil, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Kebetulan pas saya yang perempuannya itu laut ditiadakan yang pansusnya, jadi hanya tinggal Akmil dan Angkatan Udara. Kita sama-sama tes dan pilihan saya tetap di Angkatan Udara itu sekitar 40 sampai 50 siswa. kalau dari tadi Kak Ajeng dan Kak Gini bahkan saya bilang yang pasti-pasti aja, itu maksudnya kita memilih untuk meluangkan waktu di masa muda kita untuk meraih masa depan yang pasti-pasti aja. Dan di Angkatan Udara menjadi penerbang itu pasti ya? Enggak juga, tetap kita harus mengusahakan. Tadi Tetap sudah usaha, dijelaskan sebelumnya, walaupun kita sudah masuk Akademi Angkatan Udara, untuk menjadi penerbang sendiri ada lagi tesnya. Oke. Jadi dari tes ke tes lagi, ke tes lagi. Oh, yang pasti-pasti tesnya sebenarnya maksudnya gitu ya. Oke, sebelum kita jawab, bertanya dan juga mendapat jawaban yang pasti-pasti lagi, kita pasti harus jeda lagi sesaat lagi ke animasi akan kembali tetap bersama kami. Kepada rakyat kita siap melayani dan siap mewadahi gitu loh. Nggak mau. Kalau pertanyaan yang lain kayak apa reaksinya kalau anda komika nggak lucu. Dan apa reaksinya gitu loh. Pertanyaan berikutnya aja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.